Ardan, seorang pria tampan dengan masa lalu kelam sebagai playboy, jatuh cinta pada Naila, putri seorang ulama yang cantik, alim, dan penuh integritas. Demi mendapatkan hati Naila, Ardan berjuang mengubah hidupnya, meninggalkan kebiasaan buruk, dan mendekatkan diri kepada agama. Meski awalnya ditolak, keseriusan Ardan mulai meluluhkan hati Naila. Namun, persaingan muncul dengan Farid, seorang santri yang juga mencintai Naila. Di tengah godaan masa lalu dan ujian baru, Ardan terus membuktikan cintanya dengan perubahan nyata, membingkai kisah perjuangan cinta yang tulus dan penuh makna. Hari-hari Ardan mulai diisi dengan kebiasaan baru. Ia bangun pagi untuk salat subuh, membaca Al-Quran, dan meluangkan waktu menghadiri kajian agama. Namun, jalan menuju perubahan tidak pernah mulus. Suatu siang di kantornya, Karina, salah satu mantan kekasih Ardan yang dulu sangat dekat dengannya, tiba-tiba muncul. Dengan wajah penuh senyum menggoda, Karina mencoba menarik perhatian Ardan. "Ardan, kok kamu berubah banget? Dulu nggak begini," goda Karina sambil menyentuh lengan Ardan. Namun, kali ini Ardan tidak seperti dulu. Ia menarik tangannya perlahan, menjaga jarak, dan menjawab dengan tenang. "Karina, hidup saya sudah berubah. Maaf, saya nggak bisa seperti dulu lagi." Karina terdiam, merasa tersinggung tetapi juga bingung melihat Ardan yang berbeda. Sore itu, Ardan kembali menghadiri pengajian Ustadz Maulana. Ia duduk di barisan depan, mendengarkan dengan khusyuk. Namun, di tengah kajian, Farid mengangkat tangan dan bertanya, "Ustadz, bagaimana menurut Anda seseorang yang ingin berubah, tetapi hanya karena ingin mendapatkan sesuatu? Apakah perubahan itu akan bertahan lama?" Suasana menjadi hening. Ardan tahu pertanyaan itu ditujukan untuknya, tetapi ia tetap tenang. Ia menunduk, berusaha menahan emosinya. Ustadz Maulana menjawab dengan bijak, "Perubahan sejati harus berlandaskan niat kepada Allah. Tetapi siapa kita untuk menilai hati seseorang? Tugas kita adalah mendukung perubahan itu dengan doa, bukan dengan meragukannya." Naila yang duduk di sisi belakang sempat mencuri pandang ke arah Ardan. Dalam hatinya, ia mulai sedikit bangga karena Ardan tetap tenang meski tersindir. Setelah banyak pertimbangan, Ardan memutuskan untuk mengambil langkah besar. Suatu sore, ia datang ke rumah Ustadz Maulana. Dengan penuh rasa gugup tetapi tekad yang kuat, ia mengetuk pintu. "Assalamualaikum, Ustadz," ucap Ardan dengan suara bergetar. "Waalaikumsalam, Mas Ardan, silakan masuk," jawab Ustadz Maulana dengan ramah. Di ruang tamu, Ardan dengan hati-hati menyampaikan maksud kedatangannya. Ia berbicara tentang niatnya yang tulus untuk berubah dan memperbaiki diri. Lalu, ia dengan jujur menyatakan perasaannya kepada Naila. "Saya tahu, Ustadz, saya tidak sempurna. Masa lalu saya jauh dari baik. Tapi saya benar-benar ingin berubah. Dan saya mencintai Naila. Jika diizinkan, saya ingin melamarnya." Ustadz Maulana terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan kekaguman akan keberanian Ardan. Tetapi ia juga tampak berpikir keras. "Mas Ardan, saya menghargai niat baik Anda. Keberanian Anda untuk datang ke sini adalah langkah besar. Tetapi ini bukan keputusan yang bisa saya ambil sendiri. Saya harus berbicara dengan Naila terlebih dahulu. Dan juga mempertimbangkan hal lain. Ada Farid, santri saya, yang juga pernah menyampaikan maksud yang sama." Ardan mengangguk pelan, meski tidak mendapatkan jawaban langsung. Ia merasa lega telah mengungkapkan isi hatinya. Malam itu, Ustadz Maulana berbicara dengan Naila tentang maksud Ardan. Naila terkejut tetapi juga tersentuh. "Naila, Mas Ardan sudah menunjukkan kesungguhan. Tapi ada juga Farid yang selama ini saya kenal lebih dekat. Apa pendapatmu, Nak?" tanya Ustadz Maulana dengan lembut. Naila terdiam, hatinya mulai condong kepada Ardan karena perubahan dan tekadnya. Tetapi ia merasa dilema karena Farid juga adalah sosok yang baik dan lebih dekat dengan keluarganya. Dalam kesibukannya belajar agama, Ardan tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai calon penerus perusahaan keluarganya. Suatu sore, ayahnya, Pak Darmawan, memanggilnya untuk berbicara serius. "Ardan, ayah bangga dengan perubahanmu. Tapi jangan lupa,
Masa depan perusahaan ini juga ada di tanganmu. Suatu saat nanti, kamu yang akan bertanggung jawab penuh, ucap Pak Darmawan dengan nada tegas namun penuh kebapaan. Ardan mengangguk sambil tersenyum. Ayah, saya sudah memikirkan itu. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Saya akan menjaga amanah ini. Dalam percakapan itu, Ardan juga bercerita tentang Naila. Awalnya, keluarga Ardan ragu karena mendengar latar belakang keluarga Naila yang berbeda. Namun, mendengar keseriusan Ardan dan melihat perubahan positifnya, mereka pun luluh. Jika Naila adalah pilihanmu dan dia bisa membuatmu menjadi lebih baik, ayah dan ibu akan mendukungmu, kata Pak Darmawan dengan senyum. Di sisi lain, persaingan antara Ardan dan Farid semakin terasa, meski tidak pernah diungkapkan secara langsung. Keduanya menunjukkan sisi terbaik mereka. Farid, sebagai santri senior, dikenal rajin, cerdas, dan sopan. Sementara itu, Ardan mulai menunjukkan kedewasaan dan ketekunannya dalam belajar agama. Naila, yang menyaksikan kebaikan dari keduanya, merasa semakin bingung. Di satu sisi, Farid adalah pilihan yang logis karena ia sudah lama dekat dengan keluarganya. Namun, di sisi lain, perubahan Ardan menyentuh hatinya. Suatu malam, Naila memberanikan diri berbicara dengan ayahnya. Ayah, saya bingung. Ardan dan Farid sama-sama baik. Saya tidak tahu harus memilih siapa. Ustadz Maulana tersenyum bijak dan berkata, Nak, dalam hidup ini, terkadang pilihan yang benar tidak selalu jelas di awal. Mintalah petunjuk kepada Allah, lakukan sholat istikharah, dan yakinlah, Allah akan memberikan jawaban. Naila mengikuti nasihat ayahnya. Di keheningan malam, ia berwudu dan melaksanakan sholat istikharah. Dalam doanya, ia memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk, siapa yang terbaik untuknya. Besok paginya, Naila merasa hatinya mulai mantap terhadap satu pilihan. Ia menemui ayahnya dan bercerita, Ayah, saya sudah memutuskan, ucap Naila dengan nada tenang namun pasti. Ustadz Maulana tersenyum hangat. Alhamdulillah, Nak. Pilihanmu adalah jawaban dari doa-doamu. Ustadz Maulana ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman di antara kedua pria itu. Ia memutuskan untuk mengundang Ardan dan Farid makan malam di rumahnya. Undangan itu disampaikan dengan penuh hormat, tanpa menunjukkan siapa yang telah dipilih. Mas Ardan dan Farid, saya ingin mengundang kalian ke rumah saya. Kita makan malam bersama. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ucap Ustadz Maulana dengan senyum ramah. Malam itu akan menjadi momen penentuan, di mana Naila akan mengungkapkan siapa yang menjadi pilihannya. Sore itu, Naila duduk termenung di kamarnya. Ia mengingat kembali momen-momen interaksinya dengan Ardan dan Farid. Keduanya memiliki kepribadian yang sangat berbeda, namun sama-sama menunjukkan niat baik. Farid adalah pria yang tenang, matang, dan sudah lama dikenal oleh keluarganya. Sementara Ardan, meski berasal dari latar belakang berbeda, menunjukkan perubahan yang nyata dan usaha keras untuk menjadi lebih baik. Siapapun yang aku pilih, pasti akan ada hati yang terluka, pikir Naila, sambil memejamkan matanya. Namun ia sadar, ia harus segera mengambil keputusan agar tidak berlarut-larut dalam kegalauan yang justru menyakitkan semua pihak. Akhirnya, malam yang dinanti pun tiba. Ardan dan Farid datang memenuhi undangan Ustadz Maulana. Mereka duduk bersama di ruang makan sederhana namun nyaman, dengan aroma masakan khas yang memenuhi udara. Naila mengintip dari balik tirai kamar. Hatinya berdebar, menunggu momen besar yang akan menentukan jalan hidupnya. Suasana makan malam berjalan tenang. Meski keduanya berusaha terlihat santai, rasa gugup jelas terpancar di wajah Ardan dan Farid. Setelah makan selesai, Ustadz Maulana meminta mereka untuk mendengarkan tausiah singkat darinya. Anak-anak muda, kehidupan ini adalah perjalanan. Kadang kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Kadang Allah menyiapkan rencana lain yang lebih baik. Keikhlasan adalah kunci kebahagiaan, terutama ketika takdir tidak sesuai keinginan kita, ucap Ustadz Maulana dengan suara lembut namun penuh wibawa. Ia melanjutkan, ingatlah, cinta sejati adalah ketika kita merelakan yang terbaik, meskipun itu tidak untuk kita. Maka dari itu, apapun keputusan yang diambil malam ini,
Saya berharap kalian berdua bisa menerimanya dengan lapang dada. Setelah memberikan nasihat yang menenangkan hati, Ustadz Maulana menghela napas panjang. Ia memandang kedua pria muda di depannya dengan penuh kasih sayang. Setelah berbicara dengan Naila, mendengar pendapatnya, dan mempertimbangkan doanya melalui sholat istihoroh, Naila telah membuat pilihan. Ardan, kamu adalah orang yang dia pilih untuk melamarnya. Mendengar nama Ardan disebut, pria itu langsung bersujud syukur di lantai. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustadz. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan ini, ucap Ardan dengan suara bergetar. Ia lalu bangkit, memeluk Ustaz Maulana dan menjabat tangan Farid. Farid, maafkan aku sangat menghormatimu. Dan aku berjanji akan menjaga Naila dengan sebaik-baiknya. Farid, meski hatinya sedikit terluka, tersenyum tulus. Tidak apa-apa, Ardan, Allah tahu yang terbaik. Semoga kalian bahagia dan mendapat berkah. Di balik tirai kamarnya, Naila mendengar percakapan itu. Ia menghela napas panjang, merasa lega dan bersyukur atas keputusannya. Mungkin inilah takdir yang Allah gariskan untuknya. Jodohnya adalah Ardan, pria yang berusaha keras berubah menjadi lebih baik demi mendapatkan cinta dan ridha Allah. Malam itu, Ardan pulang dengan wajah berseri-seri. Ia membawa harapan baru, sebuah kebahagiaan yang ia perjuangkan dengan segenap hati. Di sisi lain, Naila juga merasa siap menjalani kehidupan baru bersama pria yang ia yakini sebagai pilihannya. Beberapa minggu setelah pengumuman Ustaz Maulana, Ardan datang kembali ke rumah Naila. Kali ini, ia membawa orang tuanya untuk melamar Naila secara resmi. Lamaran itu sederhana namun penuh makna, dihadiri oleh keluarga terdekat dari kedua belah pihak. Ardan dengan sopan menyampaikan maksudnya, dan Naila menerima dengan senyum malu-malu namun penuh keyakinan. Orang tua mereka tampak bahagia melihat kedua anak mereka akan memulai perjalanan baru. Sebulan kemudian, pernikahan Ardan dan Naila digelar. Pernikahan itu berlangsung di sebuah aula besar yang dihias indah dengan nuansa putih dan emas, mencerminkan kesakralan dan keanggunan. Ardan mengenakan jas hitam dengan peci, tampak gagah dan penuh karisma. Di sampingnya, Naila tampil mempesona dalam balutan gaun pengantin berwarna putih dengan hijab yang dihias manik-manik. Senyum mereka seolah menyinari ruangan, membuat para tamu berdecak kagum. Pasangan yang sempurna, bisik beberapa tamu. Ardan dan Naila benar-benar serasi. Setelah pernikahan, Ardan dan Naila tinggal di rumah mereka sendiri. Rumah itu mewah dan nyaman, dihiasi dengan selera estetika Naila yang anggun. Ardan berusaha menjadi suami yang baik. Ia tak hanya bertanggung jawab sebagai kepala keluarga tetapi juga membimbing Naila dalam kehidupan rumah tangga. Naila, dengan kelembutan dan kepintarannya, mendukung setiap langkah Ardan, membuat rumah mereka selalu dipenuhi kedamaian. Setahun setelah pernikahan, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kelahiran anak pertama mereka, seorang bayi laki-laki yang tampan. Mereka memberinya nama Fahri. Nama itu dipilih dengan doa agar ia tumbuh menjadi pria yang bijaksana dan penuh keimanan. 2 tahun kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik dan lucu. Mereka memberinya nama Farah, simbol kebahagiaan dalam hidup mereka. Dengan kehadiran kedua anak ini, kehidupan mereka benar-benar terasa sempurna. Ardan dan Naila adalah gambaran pasangan yang harmonis dan penuh cinta. Setiap pagi, Ardan membantu Naila memandikan anak-anak mereka sebelum berangkat kerja. Di malam hari, ia sering mendongeng untuk Fahri dan Farah sambil disaksikan Naila yang tersenyum lembut. Hari-hari mereka diwarnai dengan kebersamaan. Makan malam diisi dengan cerita ringan, tawa anak-anak, dan kebahagiaan kecil yang tak tergantikan. Tetangga sering memuji mereka, melihat bagaimana Ardan menjadi sosok imam yang bertanggung jawab dan Naila sebagai istri yang anggun dan penyayang. Banyak orang yang merasa iri melihat keharmonisan keluarga kecil mereka. Ardan dan Naila selalu terlihat mesra. Setiap momen bersama anak-anak mereka terlihat seperti potret keluarga impian. Ardan benar-benar berubah, gumam salah seorang temannya yang dulu sering meremehkannya. Dia membuktikan kalau cinta dan usaha bisa mengubah segalanya. Suatu hari, kabar buruk datang menghampiri keluarga Ardan. Pak Darmawan, ayahnya,
mengalami gangguan kesehatan yang serius dan harus dirawat inap di rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter menyarankan agar Pak Darmawan lebih banyak beristirahat dan mengurangi aktivitas beratnya. Di tengah kondisinya, Pak Darmawan memanggil Ardan ke rumah sakit. "Ardan," ucapnya lemah namun tegas. "Ini waktunya kamu mengambil alih tanggung jawab penuh di perusahaan. Aku percaya, kamu sudah siap." Ardan terkejut sekaligus terharu. Ia tahu ini adalah momen besar dalam hidupnya. Dengan penuh keyakinan, ia menjawab, "Insya Allah, saya akan melakukan yang terbaik, Pak." Sejak diangkat menjadi manajer utama, Ardan mulai merasakan beban besar di pundaknya. Ia harus menghadiri banyak rapat, membuat keputusan penting, dan memastikan roda perusahaan tetap berjalan lancar. Namun, dengan dukungan Naila, Ardan dapat mengatasi tantangan tersebut. Naila sering menyemangati Ardan saat malam hari, ketika ia kembali lelah dari kantor. "Semua yang kamu lakukan ini adalah perjuangan untuk kita, dan aku bangga denganmu," ucap Naila sambil menyuguhkan secangkir teh hangat. Kerja keras Ardan membuahkan hasil. Perusahaan mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari meningkatnya laba hingga proyek-proyek baru yang sukses. Meski begitu, waktu untuk keluarganya semakin berkurang. Namun Naila, dengan kesabaran dan pengertian seorang istri, tak pernah mempermasalahkan hal itu. Di tengah kesibukan Ardan mengelola perusahaan, musibah menimpa sekretaris lamanya. Ia mengalami kecelakaan lalu lintas yang cukup parah hingga kakinya patah dan harus menjalani pemulihan jangka panjang. Karena kondisinya, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kekosongan posisi sekretaris membuat Ardan meminta bagian personalia untuk segera merekrut pengganti. "Pastikan yang terpilih nanti seseorang yang kompeten dan dapat diandalkan," pesan Ardan. Setelah melalui proses seleksi, akhirnya terpilihlah seorang sekretaris baru bernama Sherin. Ia adalah wanita muda dengan penampilan yang sangat menarik. Rambutnya hitam panjang dan tertata rapi. Wajahnya penuh pesona dengan senyum menawan. Namun bukan hanya parasnya yang memikat. Sherin juga cerdas, penuh inisiatif, dan memiliki kepribadian yang energik. Sherin menjadi pusat perhatian sejak hari pertama ia bergabung di perusahaan. Banyak karyawan pria yang diam-diam kagum padanya. Sikapnya yang ramah namun tegas membuat ia cepat akrab dengan lingkungan kerja. Sherin adalah wanita yang berbeda. Kepribadiannya memancarkan aura yang sulit diabaikan. Cara berbicaranya tenang namun memikat, penuh percaya diri, dan selalu terlihat profesional. Ia bisa menyelesaikan tugas dengan cepat dan sering memberi masukan yang segar dalam rapat-rapat penting. Sherin memang pilihan tepat, pikir Ardan dalam hati setelah beberapa kali melihat bagaimana sekretaris barunya bekerja dengan efektif. Namun, kehadiran Sherin mulai membawa warna baru dalam kehidupan Ardan. Setiap kali mereka bekerja bersama, Ardan merasa ada sesuatu yang berbeda, perasaan yang sulit dijelaskan. Meskipun hubungan mereka masih sebatas profesional, ada saat-saat tertentu ketika Ardan merasa dirinya terlalu memerhatikan Sherin. Ia mencoba menepis pikiran itu, mengingat semua tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. Namun, perlahan, ia mulai menyadari bahwa kehadiran Sherin telah mengguncang keseimbangan hatinya. Hari demi hari, kebersamaan mereka di kantor menciptakan dinamika baru dalam hidup Ardan. Sementara itu, Naila di rumah tetap mendukung suaminya tanpa mengetahui bayangan yang mulai mengintai kebahagiaan mereka. Hari-hari Ardan semakin sibuk. Ia harus mengurus banyak proyek baru, rapat dengan klien, hingga lembur di kantor. Akibatnya, waktu untuk Naila dan anak-anaknya semakin berkurang. Naila yang selama ini mendukung Ardan mulai merasakan kerinduan yang mendalam terhadap kebersamaan mereka. Malam-malam di rumah terasa berbeda. Fahri dan Farah sering bertanya, "Ayah pulang kapan, Bu?" Naila hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Ayah sedang bekerja untuk kita, sayang. Doakan ayah ya." Namun dalam hatinya, ia tak bisa memungkiri rasa kosong yang perlahan muncul. Di kantor, Sherin menjadi pendamping setia Ardan. Ia selalu ada untuk memastikan semua pekerjaan berjalan lancar. Ia sering membawa kopi ke ruangan Ardan, menyusun jadwal dengan rapi, dan bahkan mengingatkan hal-hal kecil yang mungkin terlewat. "Pak Ardan, ini berkas yang Anda butuhkan untuk rapat nanti,"
ujar Sherin dengan senyum manis. Terima kasih, Sherin. Kamu memang cekatan. Balas Ardan singkat namun tulus. Sherin adalah pribadi yang pandai membawa diri. Di mata para karyawan, ia menjadi sosok yang menyenangkan. Pesonanya membuat suasana kantor lebih hidup. Bahkan, banyak klien yang terkesan dengan caranya berbicara dan sikap profesionalnya. Ardan yang awalnya fokus pada pekerjaannya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Keberadaan Sherin di dekatnya memberikan kenyamanan yang sulit dijelaskan. Terkadang, ia mendapati dirinya memikirkan Sherin lebih dari sekadar hubungan profesional. Ada momen-momen kecil yang membuatnya terguncang. Seperti ketika Sherin tertawa ringan saat mereka membahas sesuatu. Atau ketika ia memperbaiki rambutnya yang jatuh ke wajah. Ardan tahu pikirannya mulai melangkah ke arah yang salah. Tapi ia mencoba menepisnya. Fokus, Ardan. Kamu punya keluarga yang harus kamu jaga. Bisiknya dalam hati. Namun semakin hari, usahanya untuk mengabaikan Sherin terasa semakin sulit. Sementara itu, Sherin tampaknya menyadari perubahan dalam sikap Ardan. Ia mulai memberikan perhatian kecil yang lebih personal. Seperti bertanya apakah Ardan sudah makan. Atau mengingatkannya untuk istirahat di tengah kesibukan. Pak Ardan, Anda kelihatan lelah hari ini. Jangan lupa istirahat ya. Ucap Sherin dengan nada lembut. Terima kasih, Sherin. Saya akan usahakan. Balas Ardan dengan senyum tipis. Perhatian Sherin yang tulus namun menggoda ini perlahan membuat Ardan terjebak dalam kebingungan. Di satu sisi, ia merasa nyaman dengan perhatian Sherin. Namun di sisi lain, ia tahu ada batas yang tak boleh ia lewati. Di rumah, Naila mulai merasakan perubahan pada Ardan. Meski Ardan masih menunjukkan cinta kepada keluarga, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ardan menjadi lebih sering melamun. Bahkan terkadang tampak gelisah tanpa alasan yang jelas. Naila mencoba bersikap positif. Namun instingnya sebagai istri mulai mencium ada yang tidak beres. Mas, kamu baik-baik saja. Kelihatannya akhir-akhir ini kamu sering melamun. Tanya Naila suatu malam. Ardan hanya tersenyum tipis dan menjawab. Aku baik-baik saja, Nay. Mungkin cuma lelah karena pekerjaan. Namun jawaban itu tak cukup untuk menenangkan hati Naila. Hari-hari berikutnya, Sherin semakin dekat dengan Ardan. Dalam perjalanan dinas keluar kota, mereka menghabiskan waktu bersama. Dan Sherin sering berbicara tentang hal-hal pribadi. Saya kagum dengan Bapak. Selain hebat di kantor, Bapak juga kelihatan sangat penyayang kepada keluarga, ujar Sherin. Terima kasih, Sherin. Tapi saya rasa saya masih jauh dari sempurna. Balas Ardan dengan nada rendah hati. Ucapan-ucapan seperti itu, meskipun terdengar sederhana, mulai menciptakan celah dalam hati Ardan. Celah yang jika dibiarkan, dapat menggoyahkan prinsip dan komitmennya. Kesibukan Ardan yang semakin meningkat membuat kebersamaannya dengan keluarga kian berkurang. Naila yang selalu mendukung suaminya, mulai merasakan kehilangan. Namun, ia tetap sabar dan berusaha memahami. Mas Ardan kerja terus. Jarang ada waktu buat anak-anak, ucap Naila suatu malam. Maafkan aku, Nay. Semua ini aku lakukan untuk kalian, jawab Ardan lembut, meski dalam hatinya ada rasa bersalah. Di kantor, Sherin selalu hadir dengan kesigapan dan pesonanya. Ia tak hanya cekatan, tetapi juga membawa semangat baru di lingkungan kerja. Wajahnya yang cantik, senyumnya yang manis, dan caranya berbicara yang lembut membuat semua orang mengaguminya. Pak Ardan, ini jadwal pertemuan dengan klien besok, kata Sherin sambil menyerahkan dokumen. Terima kasih, Sherin, kamu memang sangat membantu, balas Ardan, mencoba menjaga profesionalitas. Namun, di dalam hatinya, Ardan tak bisa memungkiri rasa kagumnya. Sebagai pria normal, pesona Sherin adalah ujian besar baginya. Ia tahu bahwa perasaan itu salah, tetapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin besar tantangan yang ia rasakan. Satu hari, Ardan harus pergi keluar kota untuk bertemu klien penting, dan Sherin ditugaskan untuk menemaninya. Mereka berangkat bersama dalam satu mobil. Di awal perjalanan, suasana terasa canggung. Ardan berusaha keras untuk menjaga jarak emosional. Tetapi Sherin dengan kecerdasannya selalu bisa mencairkan suasana. Pak Ardan,
Anda kelihatan tegang. Kita sedang bekerja. Jangan terlalu serius ya, kata Sherin sambil tersenyum. Ardan hanya mengangguk sambil mengalihkan pandangannya keluar jendela, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Setelah bertemu klien dan menyelesaikan semua urusan bisnis, mereka memutuskan untuk kembali ke kantor. Namun, hujan deras mengguyur sepanjang perjalanan, dan jalanan macet parah. Waktu sudah menunjukkan larut malam, dan kondisi semakin tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Ardan menghentikan mobil di pinggir jalan untuk mempertimbangkan langkah berikutnya. Ia melihat Sherin yang duduk di sampingnya, tampak tenang meski situasinya rumit. Sepertinya kita harus berhenti sebentar, Pak. Kondisi jalanan tidak memungkinkan, kata Sherin. Suaranya terdengar lembut namun tegas. Ardan mengangguk, tetapi pikirannya penuh pergolakan. Jika mereka memutuskan untuk mencari hotel atau penginapan, situasi ini bisa menjadi rumor yang merugikan, terutama bagi dirinya yang ingin menjaga keutuhan keluarga. Di sisi lain, melanjutkan perjalanan dalam kondisi ini juga berisiko besar. Suasana di dalam mobil semakin sunyi, hanya suara hujan deras yang terdengar. Ardan menatap ke depan, sementara Sherin meliriknya dengan penuh pengertian. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanya Sherin, memecah keheningan. Ardan menarik napas panjang. Dilema ini bukan hanya soal hujan atau macet, tetapi juga tentang hatinya, prinsipnya, dan kesetiaannya pada Naila. Dalam hati, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku bisa tetap menjaga diriku dalam situasi ini? Atau akankah sesuatu yang besar terjadi malam ini? Apa yang akan dilakukan Ardan? Akankah ia berhasil menjaga kesetiaannya? Ataukah ujian ini akan mengguncang segalanya? Nantikan kisah selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya.